Ya Tuhan, terima kasih banyak Engkau memanggil kami dalam persekutuan ini. Satu hal yang kami percaya, kalau Tuhan memanggil kami pasti Tuhan mau melawat kami. Oleh kuasa firman-Mu yang mengubahkan itu, kami mohon Tuhan, Engkau menolong kami sekalian, supaya kami membaca firman-Mu dengan baik, merenungkannya dengan baik, dan kami melakukan itu di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Tolong jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, tema yang ditetapkan oleh Majelis Node Gemit untuk ibadah minggu hari ini, temanya ialah penebusan Kristus yang meneguhkan ikatan pernikahan. Pembacaannya terambil dari kitab Rut pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Rut pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Saya baca buat kita. Rut menjadi istri Boas. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia, lalu duduk. Kemudian dipilihnya 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab itu, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada orang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya," dan ditanggalkannya kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi." Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, "Kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Bethlehem.
Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasuklah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Kita masih ada di bulan Oktober. Gemit menetapkan bulan Oktober sebagai bulan keluarga. Dengan harapan di bulan keluarga ini kita bisa merenungkan kembali. Kita punya keluarga. Pasti tidak kebetulan. Tuhan menempatkan kita sebagai suami, istri, anak-anak, orang tua, bahkan sampai ipar-ipar dan seterusnya. Khusus untuk hari ini, dalam tema tentang penebusan Kristus yang meneguhkan ikatan pernikahan, maka khotbah ini, perenungan ini, atau pemberitaan di minggu ini lebih diarahkan kepada pasangan-pasangan suami istri. Yang belum bersuami dan belum beristri, tenang-tenang saja. Saudara tidak usah, pokoknya saudara diam-diam merenungkan. Yang sudah beristri dan bersuami atau pernah, saudara ingat-ingat kembali, apa memang saya pas dengan itu kira-kira. Nah, bagi saudara-saudara pasangan suami istri mesti ini renungkan bersama-sama dulu. Kapan terakhir kali kita masih bisa bersama-sama dalam kemesraan? Kapan kita masih duduk bersama? Kapan kita masih berdoa bersama? Duduk bersama itu supasti. Kau di oto juga duduk sama-sama. Tapi bisa sadong main HP sendiri-sendiri. Dong dekat tapi hati jauh satu dari yang lain. Nah, penebusan Kristus meneguhkan ikatan pernikahan. Dan karena itu saudara-saudara memulai khotbah ini, saya ajak kita untuk memahami gambaran secara besar dari kitab Rut, karena hanya ada 4 pasal. Tetapi juga membawa saudara untuk mengingat kembali pemberitaan minggu lalu. Karena minggu lalu juga terbaca dari Rut. Memang Rut itu dalam kisahnya harus kita baca kesetuntas semuanya. Baru kita paham alur dalam kisah itu. Saudara-saudara, kisah yang dituliskan dalam kitab Rut menceritakan tentang kesetiaan sebuah keluarga. Kesetiaan sebuah keluarga. Kesetiaan seorang anak mantu semulai begitu kepada mertuanya, ibu. Hal yang sebenarnya saya kira cukup kontras karena waktu itu terjadi sebuah kemerosotan moral yang sangat serius di Israel. Sangat serius. Orang-orang tidak percaya Tuhan, hidup dengan suka-suka saja. Kesetiaan dalam keluarga ini bukan karena mereka kaya. Kesetiaan ini justru di titik paling rendah dalam hidup mereka. Itu cukup mengerikan. Sedih itu. Saya kira minggu lalu pemberitaan bahwa ketika ada terjadi sesuatu, maka keluarlah Elimelek, Naomi dan kedua anak laki-laki. Mereka pergi ke tanah Moab.
mereka tinggal di sana. Tidak lama Elimelek mati. Kedua anak laki-lakinya menikah dengan Orpa dan Rut. Tapi tidak lama kemudian dua anak laki-laki itu mati. Tinggallah dua menantu perempuan dengan satu mama mantu. Wih, itu berat. Kita kumpul 3 orang perempuan dari latar belakang berbeda, hanya sekedar dihubungkan oleh anak dong. Itu berat. Kumpul 3 perempuan berat. Tapi sekarang kumpul 3 laki-laki juga berat. Karena ini tinggal sama-sama. Lalu kisah itu berlanjut, saudara. Bahwa setelah itu dia dengar Tuhan sudah kerjakan baik di Efrata, di Bethlehem. Dia mau pulang. Tapi 2 anak mantu ini mau ikut. Berhasil itu suami. Walaupun dia sumati, tapi dia berhasil mendekatkan anak mantu dengan mama mantu. Memang kadang-kadang posisi paling sulit itu kita laki-laki ini. Sulit. Kita mau pi mama, istri bilang pi, mama tunggu pi. Tapi kita tidak pi, mama bilang, sudah apa mama baru. Jadi kita pusing tempatkan diri itu. Tapi ini anak 2 ini, walaupun don tidak terlalu lama, tapi don berhasil kas dekat dompu mama dengan dompu istri don itu mantap itu. Semoga kita don pun begitu. Tapi kadang-kadang anak mantu dan mama mantu don duduk ke hati panas. Saudara-saudara, lebih lanjut lagi. Kemudian karena orang miskin sekali, Naomi bilang, lebih baik kamu 2 tinggal. Kamu 2 pulang ke Moab. Saya pulang sendiri, saya ke kampung. Omong begini, yang 2 menangis. Menangis. Tidak mau. Menangis apa? Coba kalau seandainya Naomi dalam keadaan kaya raya, suruh pulang kalau menangis, bisa sedrama. Bisa sedang saya, bisa saja. Ini susah berat. Tapi kemudian tidak, dia ngomong sekali lagi, pulang. Orpa memilih untuk pulang. Tapi Rut tidak mau. Rut mau ikut. Rut mengatakan hal yang luar biasa. Di mana mama mati, di situ pun saya mati. Di mana mama tinggal, di situ pun saya tinggal. Luar biasa. Itu luar biasa. Kok tidak ada apa-apa ini? Coba kalau Naomi kaya raya aman. Itu pasti dia pun kawan dong. WA dia kok kasih tahu bilang, sabar lagi. Mungkin 10 tahun sahru. Itu sertifikat lu subawa itu. Jadi tahan. Tapi ini tidak ini. Dia memang betul-betul karena cinta itu. Dia pergi. Tapi ada satu keputusan yang lebih penting di situ, saudara. Yaitu keputusan untuk ikut Naomi ke Efrata, ke Bethlehem. Itu sebuah keputusan yang luar biasa. Bukan saja soal cinta kasih di antara mereka. Tapi itu sebuah keputusan iman. Kenapa? Kalau dia kembali ke Moab, dia akan kembali beribadah kepada Allah-Allah yang disembah oleh orang Moab. Karena itu waktu dia pergi ikut dia punya mama mantu, itu dia ambil sebuah keputusan untuk tetap menyembah kepada Tuhan Allah. Saya kira cukup berhasil ini suami, walaupun don tidak lama, tetapi berhasil untuk bukan saja kasih dekat anak mantu dengan dompu mama, tetapi juga untuk mengenal Tuhan Allah. Saya kira itu hal yang luar biasa. Saudara-saudara, Boas kaya raya dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Elimelek. Dia bersedia untuk membeli tanah yang dijual oleh Naomi. Dia bersedia. Nah, saudara-saudara, karena itu maka kita memahami dulu 2 kata kunci dalam tema ini. Penebusan Kristus meneguhkan ikatan pernikahan. Kita lihat dulu tentang penebusan. Nanti ikatan pernikahan sebentar kita bicara. Penebusan itu saya bagi 2. Pertama, penebusan di Israel. Penebusan dalam konteks perjanjian lama. Di perjanjian lama itu, penebusan itu menarik. Kenapa?
Karena yang pertama, orang yang menebus anak saudara itu dia menebus mereka dari perbudakan. Jadi kalau sanak saudara mereka itu menjadi budak, maka penebus itu membebaskan mereka. Imamat 25 ayat 48. Seorang penebus itu akan menuntut balas atau hutang darah dalam kasus pembunuhan keluarganya. Bilangan 35 ayat 19. Jadi bukan saja penebus itu menebus mereka dari perbudakan, dari kerja paksa, tapi penebus itu juga menuntut hutang darah terhadap sanak saudara mereka yang dibunuh. Yang ketiga, saudara-saudara, penebus itu membeli tanah keluarga yang telah dijual. Dia pun tugas begitu. Dia menebus tanah keluarga yang dijual. Woi, saya bayangkan untung baik dong di sana baru itu hari. Kalau dong sekarang penebus itu akan pusing. Kalau jual habis di sini, dari bertebus di sini kita jual di situ lagi. Ada orang tugas jual, ada tugas tebus. Ini lama-lama kita mati. Keempat, saudara-saudara, penebus itu bertanggung jawab mempertahankan nama keluarga dengan mengawini janda sanak saudara yang memiliki anak. Penebus pun tugas segitu. Kawin nama dia pun istri. Supaya kemudian dong nama keluarga itu tetap ada. Ulangan pasal 25 ayat 5 sampai 10. Kesimpulannya saudara, dari 4 hal itu, kesimpulannya adalah seorang penebus bertanggung jawab untuk menjamin nama, harta, dan keturunan keluarganya. Saudara-saudara, karena Boas adalah keluarga Elimelek, maka dialah yang bertugas untuk menebus. Jika Boas tidak menjalankan tugas ini, maka nama Elimelek akan lenyap. Tidak ada lagi. Saudara-saudara, pada pasal 3 ayat 11 sampai 13, meskipun Boas berjanji akan menjadi penebus bagi Rut dengan menikahi Rut, namun Boas tidak gegabah. Dia tidak buru-buru. Dia tidak mau melanggar hukum. Dia tidak mau buru-buru. Dia ada uang, dia ada semuanya. Dia bisa menebus, tapi dia tahu bahwa ada ketentuan hukum. Dia bukan yang paling berhak. Ada satu keluarga yang lebih dekat. Mesti itu orang duluan dulu. Kalau nanti itu orang tidak bisa, baru dia maju. Tapi dia bukan hanya pikir, saya tunggu saja. Jadi saudara lihat dia tidak buru-buru. Kita ini kalau ada mau sesuatu yang kita buru-buru. Saya kasih nikah orang beberapa waktu terakhir ini, saya bilang memang orang kalau suka pingin nikah itu, tidak ada orang bisa nasihat ame sendong. Orang yang sementara jatuh cinta itu sulit terima nasihat. Semua aman-aman, semua cepat-cepat. Saya tanya dong, kenapa kamu mau nikah cepat-cepat? Pak, daripada jaga jarak terusin, lebih baik kita dekatkan. Oh, rupa-rupanya yang buat kita tidak bisa jaga jarak itu adalah pernikahan. Yang belum menikah dong dia kok cepat-cepat sudah, supaya bisa jaga jarak. Tidak jaga jarak lagi. Selanjutnya saudara, mari kita lihat penebusan dalam kitab perjanjian baru. Itu penebusan di kitab perjanjian lama. Sangat menekankan pada sisi jasmanianya. Sekarang mari kita lihat penebusan pada perjanjian baru. Di perjanjian baru itu saudara-saudara, penebusan terjadi kira-kira begini. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu sebagai puncak dari rencana penyelamatan Allah. Manusia jatuh dalam dosa. Tuhan Allah tidak mau membiarkan manusia binasa, tidak mau manusia celaka. Maka Tuhan merencanakan untuk penyelamatan, penebusan ini. Dipanggillah satu orang, Abraham. Menjadi satu bangsa, namanya Israel. Proses berjalan dan puncak dari seluruh rencana penyelamatan Allah itu ada pada kedatangan Yesus Kristus. Kedua, Tuhan Yesus mengorbankan dirinya mati dan bangkit untuk menebus manusia berdosa yang harusnya binasa. Dalam kedatangan Tuhan Yesus itu, dia bukan datang begitu saja. Dia datang dan mau mati. Dia menang atas kuasa kematian.
kita diselamatkan. Padahal mestinya kita binasa. Ketiga, dalam penebusan itu kita beroleh hidup yang kekal. Penebusan itu membawa kita untuk hidup yang kekal. Membawa kita untuk mengalami, menikmati, dan masuk surga. Penebusan itu oleh Yesus Kristus. Yang keempat, saudara-saudara, dalam penebusan Tuhan Yesus itu, maka relasi antara manusia dengan Tuhan Allah yang tadinya terputus karena dosa, sekarang sudah terhubung kembali. Sekarang sudah tersambung kembali. Saudara lihat, kalau di PL, di perjanjian lama itu menekankan hal yang sangat jasmania, maka di perjanjian baru dia melengkapi ini menjadi sempurna. Tidak, apa artinya kamu ada di dunia saja tapi tidak memiliki sorga. Kira-kira begitu. Mari kita lihat saudara-saudara implikasinya berkaitan dengan tema ini. Penebusan Kristus meneguhkan ikatan pernikahan. Satu, ikatan pernikahan yang dilandasi oleh penebusan Tuhan Yesus Kristus, maka masing-masing mereka akan makin dekat dengan Tuhan. Suami istri yang mengalami penebusan Tuhan Yesus, maka suami akan dekat dengan Tuhan, istri juga akan dekat dengan Tuhan. Kalau suami dekat dengan Tuhan, istri dekat dengan Tuhan, maka dorang dua akan semakin dekat. Itu keluarga, itu suami yang betul-betul melandasi pernikahan mereka di dalam penebusan Kristus yang luar biasa. Maka mereka dekat dengan Tuhan, mereka juga dekat di antara mereka. Sehingga kalau hari ini kita jauh, hari ini kita rasa sudah ada jarak, kita rasa suami mulai berubah, istri juga sudah berubah. Kita rasa dia tidak dulu lagi. Maka kemungkinan besar mungkin dia hati jauh dari Tuhan. Suami hati jauh dari Tuhan, istri hati jauh dari Tuhan. Mari baku aja kita makin dekat dengan Tuhan supaya buat kita makin dekat. Jangan sampai kita sudah terlalu lama nikah. 15, 20, 30 tahun kok akhirnya kita biasa-biasa. Kita biasa-biasa sampai mama bekira siapa kok. Wih, kalau sampai ada suami yang takuju bangun dah beli istri sampai mama tak kira siapa. Wih, itu pasti mam tua kaget itu. Pasti mam tua langsung lu mimpi apa? Paling begitu. Nah, kedua saudara-saudara, ikatan pernikahan yang dilandasi oleh penebusan Kristus, mereka mau hidup bersama-sama sampai maut memisahkan. Sampai maut memisahkan. Ikatan pernikahan yang dilandasi oleh penebusan Kristus itu, dorang dua mau hidup sama-sama sampai maut pisahkan. Tidak boleh ada perceraian. Don tidak mau. Itu kata cerai itu dong subuang dalam lompong kamus hidup. Tidak ada. Mau masalah apapun, maut yang pisahkan. Tapi itu tidak berarti tiap hari suami hanya duduk kotanya dan tertahu mam tua pun maut kapan. No. Lama-lama saya sudah dekatkan mam tua dengan maut ini. Dan begitu juga. Biarlah maut itu berjalan apa ada saat. Karena suami-suami, istri-istri yang menyadari bahwa ikatan pernikahannya dilandasi oleh penebusan Kristus, maka dia mestinya mau untuk hidup bersama-sama. Terus sampai maut. Menikmati betul-betul perjalanan hidup ini yang sering naik, sering juga turun, sering biasa-biasa saja, datar-datar saja. Mengalami banyak sekali perubahan. Perubahan itu mungkin juga perubahan fisik, mungkin juga perubahan suasana, mungkin juga banyak perubahan lain. Tapi kan kita landaskan itu pada penebusan Kristus, kita mau berjalan bersama-sama. Terus sampai maut memisahkan. Ketiga saudara,
ikatan pernikahan yang dilandasi oleh penebusan Kristus, mereka bebas. Mereka sudah dibebaskan, tapi mereka bertanggung jawab. Mereka bebas, tapi bertanggung jawab. Mereka bisa berjumpa dengan siapa saja dalam kebebasan, tapi bertanggung jawab. Memang butuh bebas-bebas sedikit. Kadang-kadang isi dong ini pun cemburu ini sudah lalu. Kita dan coba-coba senyum dengan apapun. Kadang-kadang kita senyum dengan TV, cuma tuh bisa cemburu dengan TV. Bapak lama-lama saya titiin TV. Mama ini belum lunas ini mama. Mama titi ini kita susah. Tapi jangan bilang hanya ibu-ibu saya yang cemburu. Bapak-bapak juga aduh. Jangan kau lihat mam tuh ada senyum sedikit waktu WA. Tes apa itu? Yang kawan dulu itu. Aha. Ada harus lihat berapa hari ini ke apa kok. Bab tu ada sekarang ke karmana ke asarang begitu. Jadi yang hidup di dalam kasih Kristus itu betul-betul dalam penebusan Kristus itu mereka tahu bebas tapi bertanggung jawab. Itu saya kira hal yang luar biasa. Itu hal yang luar biasa sekali. Karena apa? Karena mereka sadar betul Tuhan menebus kita. Relasi ini kan jadi baik toh. Maka kita bebas tapi bebas bertanggung jawab betul-betul. Bebas mengekspresikan kita punya rasa. Saya takut bahwa kita ini tidak pernah dengar kata cinta lagi. Kita ini jarang dengar itu kata dari suami, dari istri. Mungkin 5 tahun, mungkin 6 tahun. Jadi terkujud dengar ini khotbah ini, terus pulang suami berpikir, betul lah, beta sulama son om cinta. Biarin hari beta bilang dulu, mama, beta cinta mama. Mam tua tinggal bilang, mau apa nak omong, aduh, lebe, kau su bikin ke anak SMA dong ini. Karena kita sudah terlalu terbiasa tidak bicara itu. Kita sudah biasa-biasa. Sepertinya perjuangan kita itu hanya perjuangan sampai di pelaminan sah. Selewat dari itu kita sudah. Berjuang itu berjuang terus. Dia harus sampai di perjuangan tanpa. Jangan berhenti. Saya takut kalau kita pun kemesraan tidak ada. Saya takut kalau kita biasa-biasa saja. Hanya karena kita kebetulan tinggal satu rumah. Wih, tinggal satu rumah baru hanya kebetulan itu bahaya. Kita rasa kita sangat jauh. Apalagi kalau alasan panas kok kita mulai tidur separuh di kamar sebelah, separuh. Wih. Bapak mengalah biar beta tidur di lantai sama mama di atas. Tidak apa. Itu pasti ada hal. Dan nanti jangan sampai baru mau sentuh sedikit. Kok ada panas begini bu. Wih. Jangan yang surencana begitu dong. Kasih dingin hati. Supaya baik-baik itu. Keempat saudara-saudara. Ikatan pernikahan yang dilandasi oleh penebusan Kristus. Menjadikan rumah tangga mereka itu adalah gambaran relasi manusia dengan Tuhan Allah. Gambaran relasi. Saya sengaja bedakan ini dengan yang pertama. Supaya kita lihat bahwa begini. Rumah tangga yang melandasi pernikahan mereka di atas penebusan Kristus itu. Melihat rumah tangga mereka. Orang melihat relasi dengan Tuhan Allah. Gambaran tentang Israel dengan Tuhan Allah dan gambaran mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Siapakah dia yang muncul di padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Omong padang gurun itu omong itu di pengkhotbah Kidung Agung. Itu kan bicara tentang sebuah suasana yang gersang sekali. Kering. Badai gurun bisa datang kapan saja. Kalajengking beracun, ular kobra. Masalah-masalah di gunung serius. Tetapi seperti seorang mempelai perempuan menaruh kepala
pada pundak kekasih. Yang belum menikah jangan renungkan, saudara belum bisa dapat dia pun. Coba ibu-ibu renungkan, bapak-bapak renungkan kalau istri taruh kepala di sini. Rasa apa coba? Damai, aman. Berarti merasa penuh cinta. Baru dia menyanyi. Berada di pelukanmu, mengajarkanku. Begitu. Ibu-ibu rasa bangga. Biar dia pun suami pun dada rata saja. Tetap dia bangga. Surata lebar bintik-bintik putih. Tetap dia merasa itu. Itu gambaran yang luar biasa. 40 tahun dalam perjalanan di padang itu. Orang melihat, don susah-susah sama-sama. Senang sama-sama. Kan bagus toh. Banyak kita sudah berubah. Saudara, saya ingat, saya omong kemarin juga. Ada satu keluarga kok. Satu saat dia punya istri protes. Papa ini sudah berubah. Papa sudah tidak kayak dulu lagi. Bapak lain. Bukan sama kayak dulu kita masih pacaran. Bapak tua bilang, berubah di mana? Bapak dulu ini pacaran. Bapak masih traktir makan. Beli cincin. Sedikit-sedikit bilang tutup mata. Mau taruh ini. Sekarang kenapa itu tidak ada lagi? Dia pun suami jawab santai mama coba cek. Nelayan mana yang kalau sudah dapat ikan dia masih buang umpan lah mama. Sudah ada itu. Dia pun istri simpan baik-baik itu. Simpan. Malam mau tidur dia pun istri masuk duluan di kamar kunci pintu. Bab tua datang ya mama. Kenapa suku kunci pintu? Buka dong. Buka dulu. Tidur di luar. Mama ikut kita suami istri. Mam tua hanya bilang, Bapak coba cek. Nelayan mana yang mau tidur dan dia pu ikan. Aduh, ini relasi ikan dan nelayan ini ke mana? Dicari ikan di dalam laut tapi bakarnya di pinggir pantai nih. Newa atur ko bye-bye Atur ko bye-bye. Tapi jangan penuh drama dan kemunafikan. Itu hari saya pernah kasih tahu saudara. Ada satu waktu orang heran dengan ada suatu suami punya mengasihi istri itu memang terlalu. Suami terlalu mengasihi istri. Sampai orang-orang heran dan bertanya, Pak, kami lihat Pak ini terlalu sayang papu istri. Tidak seperti kami ini. Bapak pakai cara apa sampai bisa begitu? Bapak tuh bilang begini, ini terjadi beberapa waktu lalu. Satu saat saya lihat saya punya istri dia goreng ikan. Terus dia taruh di meja makan. Kucing di rumah datang makan nama itu ikan. Saya punya istri lihat ini ikan, ini kucing, terus istri hanya bilang, 1. Wih, goreng berikutlah taruh ini kucing ambillah ini ikan. Saya punya istri dengan marah bilang, 2. Istri taruh lagi, kucing datang ambil lagi di satu waktu. Saya punya istri bilang, 3. Langsung memtua ame potas, taruh, matilah itu kucing. Waktu saya lihat itu saya marah, saya punya istri, Mama, kenapa Mama lakukan itu? Mama seperti tidak ada perasaan. Masa biarkan ini kita pun kucing mati seperti ini nih. Mama buati di mana? Saya punya istri lihat saya baru dia bilang, 1. Dan mulai hari itu saya sayang dia, saya sayang. Itu dia mau suruh saya cium, dia pu kaki juga saya cium. Saya takut dia belajar berhitung lagi. Dia masuk 2 ini saya dugdag biar sudah.
Mulai hari itu saya sayang, saya sayang. Ya, semua jam lebih kita berita. Terakhir saudara, ikatan pernikahan yang dilandasi oleh penebusan Kristus, mereka selalu mengingat kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula kepada Kristus ketika pertama kali kita jatuh cinta dengan Kristus. Tetapi juga ketika pertama kali kita jatuh cinta, penuh sukacita, penuh gairah, penuh semangat, rasa ingin berjumpa, tidak mau terlepas. Persis seperti pertama kali kita dinobatkan sebagai ratu dan raja sehari. Dengan dandanan yang bagus, indah, pakai petasan. Di acara-acara resepsi kita tuh. Masuk sambil melambaikan tangan untuk orang. Kita ingat betul kasih pertama kali kita merasa penuh dengan getaran. Ada gelora yang begitu kuat memaksa kita untuk harus segera secepat mungkin kita hidup bersama-sama sebagai suami istri. Menikmati itu hubungan dan kemudian ada anak-anak dan terus mereka memanggil kita papa, mama. Menikmati semua yang kita kerja bersama-sama. Masih banyak orang kan dia simpan kenangan pertama kali ketika mereka sebagai suami istri. Kadang-kadang sampai sendal juga, hei ini sendal putus. Bapak ini sendal waktu kami 2 nikah Bapak, biar kita simpan. Mungkinkah kita masih ingat kasih mula-mula? Tahun lalu atau 2 tahun lalu saya ingat suami-suami ambil bunga dan kasih istri ketika acara ini. Sekarang itu bunga dong sudah tidak ada. Tinggal kita puhati sayang harus dari kasih yang mula-mula. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita siap hati kita dan kita ingat kasih mula-mula itu. Kasih di mana kita jatuh cinta. Jatuh cinta kepada Tuhan, jatuh cinta kepada istri, jatuh cinta kepada suami.